Oke, selamat pagi. Aku kali ini berada di kota Semarang. Apa ya? Ada kerjaan membuat semacam kayak profil seseorang eh, di kota Semarang. Ceritanya kayak sehari bersama siapa gitu. Jadi anggaplah sehari bersama senator kayak gitu. Nah, ini sebelum eh, aku berangkat menuju lokasi, aku prepare dulu nih. Jadi ketika nanti beliau siap gitu, hadir aku udah kondisinya siap dengan alatnya kayak gitu. Kemudian tadi pagi aku sudah keliling, bukan keliling sih, aku ngambil beberapa footage untuk persiapan rangkaian ceritanya gitu. Nah, salah satu yang aku ambil itu adalah Simpang 5 Semarang, yang notabene adalah ikon dari kota ini gitu, ikon. Jadi kita tidak ya, jangan sampai terlewat hal-hal yang merupakan identitas dari sebuah tempat gitu. Salah satunya eh, misal kayak Simpang 5, atau mungkin bisa juga nanti aku ambil kayak Lawang Sewu kayak gitu, macam-macam sih. Dan sebelum kita melakukan pengambilan footage, sebelumnya kita harus melakukan pencarian data, penggalian data. Intinya itu supaya apa yang kita mau take itu sudah terschedule, tertata gitu, dari mana, jam berapa, kayak gitu-gitu. Bagusnya diambil pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kayak gitu-gitu juga harus perlu kita pertimbangkan. Nah, sekarang aku mau menggunakan toolsku berupa drone. Bukan drone. Tadi pagi aku menggunakan drone untuk pengambilan gambarnya. Nah, sekarang aku ini menggunakan kameraku yang mirrorless M50 ditaruh di atas gimbal. Nah, nanti ini adalah fungsinya akan bisa mengikuti beliau kemanapun beliau bergerak gitu. Jadi kayak gitu, memudahkan untuk pengambilan gambarnya. Kenapa seperti itu? Supaya kita itu fleksibel gitu untuk bergeraknya, apalagi kan ini sendirian gitu. Ini one man show, aku tanpa ada asisten, tanpa ada bantuan. Nah, semoga dimudahkan gitu. Oke, mungkin ceritanya segitu dulu. Sambil aku siap-siap ini, nanti aku lanjutkan cerita. Ibu-ibu, ini mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah apresiasi untuk para bidan dan semuanya. Salam hormat dari kami DPD RI. Ibu dulu ya, nanti. Oh, sendiri dulu. Sendiri dulu. Laporan dulu. Oke. Habis itu dengan kami. Ya, Pak Dokter, kita turun sedikit. Turun ya. Ya, tadi aspirasi banyak sekali dari para nakes ini, dan tentu akan menjadi bahan buat kami, baik dari dokter, dari perawat, dari bidan, termasuk skema penanganan pandemi. Sumber daya yang ada ini mungkin kurang sinkron ya Bapak ya, dengan karakteristik. Good. Semoga bisa. That's it. Jadi konsepnya itu aku bangun untuk mengetak seorang ini dikenal oleh masyarakat kesehariannya gitu, ketika dia menjalankan tugas. Intinya sih kayak gitu. Dan kebetulan beliau adalah senator. Nah, ternyata itu gini pengalamannya, banyak hal yang tidak terduga gitu ya untuk di lapangan gitu. Karena memang secara jadwal kan ada gitu, jadwalnya ada. Cuma ketika di lapangan tuh ternyata banyak ya orang kelompok tertentu gitu, atau apapun itu pengen ketemu, ada jadwal terus meeting di mana lagi tiba-tiba dadakan dan lain-lain. Dan
kami atau kita sebagai seorang yang apa ya namanya, kalau dibilang dokumentasi itu harus selalu siap ini dengan kondisi apapun gitu. Siap dalam tanda kutip secara fisik pasti, tapi secara tools, nah itu juga harus kita siapkan kemungkinan-kemungkinannya gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan di lapangan yang terjadi apa, itu yang coba aku tadi jalankan gitu. Jadi aku harus well prepare gitu. Aku harus selalu siap dengan kondisi ini gitu. Dan alhamdulillah ya apapun pergerakannya, apapun momennya itu aku akan mencoba mengcapture sebaik mungkin dengan sudut pandang berbeda dengan mereka-mereka yang tadi ada di lapangan gitu. Karena memang tujuannya berbeda gitu. Kalau mungkin kalau dibilang wartawan, kalau dibilang media itu adalah mengcapture apa yang mereka lihat seperti apa ya, kebanyakan lah katakanlah gitu. Nah, sedangkan aku mencoba untuk menggambarkan itu lebih jauh gitu. Jadi katakanlah ini ada si wartawannya ada di sini gitu. Jadi sudut pandangnya gitu. Aku akan gini gitu sudut pandangnya wartawan. Aku akan mengambil sudut pandang yang lebih luas gitu untuk menceritakan keseharian beliau gitu. Cara mengambilnya itu tidak melulu ke beliau dalam tanda kutip sebagai seseorang gitu, tapi aku lebih ambience-nya itu kayak apa. Jadi ambience-nya itu yang coba aku bangun juga. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi biar intinya berbeda value, berbeda tujuan, berbeda apa namanya hasilnya juga, harapannya kayak gitu. Oke. Hari ini aku sudah ada di rumah, sudah meneruskan badan lah selama perjalanan panjang gitu dari Semarang ke sini. Intinya banyak hal yang bisa diceritakan sebenarnya, bisa diambil. Ternyata untuk melakukan kegiatan yang seperti ini itu kita diperlukan insting yang tajam ya, untuk melihat memprediksi bukan apa ya memprediksi, tapi kita tahu how to gitu, harus ngapain ketika di lapangan dan harus prepare kalau gitu. Jadi prepare itu kalau ini itu, jadi kita sudah oke, aku siapin dulu sebelum itu kejadian gitu. Oke, aku siapin ini gitu. Kejadian terakhir itu adalah aku itu kami diundang untuk mendatangi sebuah rumah itu dibangun oleh seorang pejuang lingkungan hidup lah, itu sih kayak gitu. Kemudian beliau itu mengkonsep rumah. Jadi di daerah itu sekarang itu ceritanya sudah tanahnya turun 1 meter apa ya, kalau nggak salah turun 1 meter atau 2 meter gitu. Dalam banget turunnya itu. Nah, setiap turun dia nguruk lagi gitu. Makanya dibuat sistem ketika rumah kayak bertumbuh bisa naik ke atas gitu, nggak perlu diturun gitu. Nah, kunjungan ke tempat kayak gitu, bayanganku itu adalah rumah yang bangunan yang bisa aku shoot dengan menggunakan drone, bisa aku lingkarin kayak gitu kan. Ternyata tuh enggak. Jadi di gang yang cukup 2 mobil tuh press banget masuk ke situ, nggak bisa, susah banget, harus parkir gitu mobil yang satu lagi gitu kalau ada ini 2 jalur yang berbeda kayak gitu, sempit banget. Terus rumahnya itu rumah ya mohon maaf itu kecil, yang ukurannya berapa itu ya, 3x5 ya kalau nggak salah ya, sorry 6x6 lah, sekitar segituan lah kalau nggak salah hitung, kecil. Yang dikunjungi bukan karena rumahnya, tapi konsep yang ditawarkan. Jadi rumah itu ada tadi triplek, lebih tinggi, bawahnya itu dikasih lubang, dikasih kolam air atau kolam ikan juga, ada kolam ikannya di bawah rumah itu. Oke gitu, itu yang dikunjungi. Nah, karena bayanganku di awal tuh yang kayak gitu, aku tuh udah lanjut bikin pakai drone gitu. Jadi nyampe aku bikin pakai drone keren gitu. Ternyata enggak loh. Jadi bayanganku yang visual banget itu bahwa ini harus bagus, harus keren, itu nggak bisa. Ternyata dengan ya anggaplah ini belusukan lah, anggaplah ini bukan pencitraan, tapi lebih kayak
tugas beliau untuk memang mengawal hal-hal kayak gini gitu. Itu instingnya aku jadi awal tuh aku sudah berpikir ini aku harus ngambil ketika perjalanan lah, ini sih kayak gitu loh. Ngambil ketika perjalanan untuk shoot ke depan gitu, ke lingkungannya, ke apa segala macam, sambil jalan di mobil aku sambil shoot. Nah ternyata itu aku pikir oh iya, karena tadi aku tidak berhasil membuat video drone yang dalam arti ini akan jadi menarik gitu, ternyata oke, apa yang mau aku ambil dari kalau aku pakai drone tapi dengan kondisi yang tidak bisa dilakukan gitu, yang ini gitu. Makanya itu yang akan jadi mewakili bahwa kayak lingkungannya itu seperti itu, lingkungan rumah itu, tempat tinggal itu kayak gitu. Ya, itu yang bisa yang akan aku masukkan ke dalam footage itu akan aku masukkan ke dalam ceritanya nanti. Nah kayak gitu, makanya feel atau apa ya istilahnya insting untuk mengambil sesuatu, kapan aku mencet shutter, kapan aku mencet tombol on atau off, itu perlu pengalaman yang lumayan untuk melakukan itu gitu sih. Ya, bukan hal yang tidak bisa dipelajari sih, ya bisa sebenarnya, tapi kalau kita bisa observasi itu lebih baik. Tapi kenyataannya nggak bisa observasi, kita diundang tiba-tiba harus datang, jadi kita nggak tahu itu kayak apa tempatnya, belum tahu sebelumnya gitu. Jadi tahu ya ketika kita datang. Makanya aku sampaikan di awal juga, apa kondisinya apapun kita harus siap gitu, posisinya standby.